PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Dingin, tanganku jadi tebal. Dasar orang yang berasal dari negeri panas, pegang salju kaget. Salju ini aneh, putih seperti kapas, tapi keras dan dingin sekali. Terbuat dari apa ya? Salju tidak dibuat, Lalu? jadi dengan sendirinya. Jadi dengan sendirinya. Iya, Kalau begitu, berupa tanaman. salju bukan pohon, tidak ditanam. Lalu? Sudah ada dengan sendirinya. Dari dulu sekali. Sebelum ada aku, sebelum ada ayahku, sebelum ada kakekku. Iya. Pokoknya sebelum ada siapa-siapa, salju sudah ada. Pasti salju ini sejenis lumut. Lumut? Iya, lumut tapi putih. Lumut putih. Ah, bukan. Lumut ya lumut, salju ya salju, masing-masing. Ngomong saja, kapan aku akan diobati? Oh iya, mana? Sini pundakmu. Iya, Loh, kenapa membuka baju? katanya pundakku mau diobati pakai salju. Iya, tapi tidak usah buka baju. Tembus kok. Kecuali kalau kau pakai baju kulit yak, tidak akan tembus di balut salju. Tapi baju kamu ini tipis. Air salju pasti akan tembus. Nanti bajuku basah. Ya, terserahlah. Buka saja bajumu, biar mati kedinginan beku. Ayo. Awas ya, tahan. Iya. Oh, ya. Aduh. Dingin. Tahan. Kalau ingin sembuh harus kuat. Kita sudah sampai di Dusun Wangke. Kepung dusun itu. Hati-hati, Sardar. Jangan sampai kita terjebak. Bentar memasang perangkap. Perangkap yang seperti apa yang akan dibuatnya? Aku tidak bisa memastikan. Tapi naluriku mengatakan pemuda asing yang bernama Bentar itu seorang anak muda yang cerdas dan cerdik. Pasti akalnya banyak. Kalau begitu, bagaimana membuat pancingan? Caranya bagaimana? 3 orang anak buah kita suruh masuk duluan ke dalam dusun itu. Terus melakukan onar. Dengan kasar penduduk ditanyai apakah ada Bentar atau tidak. Nah, Bentar pasti keluar. Sebab dia akan berani. Cuma melihat 3 orang saja. Dengan begitu sangat mudah bagi kita untuk meringkusnya. Ya, baik. Aku setuju. Hei, kamu! Ya, 3 orang ke sini! Kalian bertiga masuk terlebih dahulu ke dusun Wangke itu. Baik. Pancing supaya Bentar keluar. Yuk. Kalau dia menyerang kalian, lawan saja. Nanti seluruh pasukan serempak akan menyerbu. Mengerti? Ya, mengerti. Jalan. Di sini ke Sigase naik kuda berapa hari ya, Pak ya? Ya, sekitar 6 hari begitu, Nak. Iya. Jauh juga ya, Pak? Anak dari mana? Dari Konka. Oh, Konka. Sudah, Pak.
teh dan menteganya? Iya, Nak. Ini Pak uangnya. Oh iya, terima kasih. Berangkat Pak. Iya, Nak. Selamat jalan. Jadi bekas anggota pasukan Pangeran Bikram susah. Aku ditolak di mana-mana. Aku terus berkelana terlunta-lunta sampai tiba di dusun Wangke ini. Untunglah sekarang aku sudah membeli pakaian biasa. Jadi tidak memakai pakaian seragam pasukan berkuda lagi. Sehingga sekarang aku bisa bergerak lebih bebas. Ya, lebih baik aku ke Sigase. Mudah-mudahan di sana ada kehidupan yang lebih baik. Ada 3 orang penunggang kuda memacu kudanya dengan kencang menuju ke sini. Hah, siapa mereka? Hah, pasukan Jalai. Celaka, celaka. Pasti mereka sedang mengejar-ngejar sisa-sisa pasukan Pangeran Bikram. Tapi di sini aku tidak melihat mereka. Hanya aku seorang yang ada. Tidak mungkin mereka mau mencari aku. Dan tidak mungkin curiga. Sebab aku sudah memakai pakaian rakyat biasa. Bentar. Ada tidak? Tidak tahu, Tuan. Keparat! Tuan Bentar itu apa? Orang! Orang. Oh iya, orang. Manusia bukan kambing. Tahu? Dia orang asing yang membantu pemberontak. Kami harus tangkap dia. Begini, Tuan. Apa? Kami tidak tahu. Tuan, di sini tidak ada orang asing. Bodoh. Tidak ada. Hei, kumpul semua. Penduduk dusun semuanya keluar. Kumpul di sana cepat. Pasukan Jale itu mencari Bentar. Pasti mereka sudah mendengar kejadian di dusun Kawah. Bentar dan Yayi membantai pasukan Randit. Dan sekarang mereka mencari Bentar. Cepat. Iya, cepat. Mana Bentar? Aku bunuh dia. Mana Bentar? Setan, kejam sekali mereka. Rakyat tidak bersalah, ditendang, dipukul, dibanting. Kedai minuman Pak Yu juga diobrak-abrik. Meja, kursi, dan guci-guci minuman hancur berantakan. Bangsat, aku harus bertindak. Mereka cuma 3 orang. Aku sanggup membunuh mereka. Bangsat! Hentikan perbuatan kalian, biadab! Orang-orang Jalai bangsat! Setan. Siapa kau? Hah? Jangan banyak bacot! Rimpan, lihat. 3 orang anak buah kita bertarung dengan seseorang. Pasti orang itu Bentar. Perintahkan pasukan menyerbu. Pasukan!
pikir kami cuma 3 orang, ha? Rasakan! Sebentar lagi kau akan dibantai oleh pasukan kami, ha? Aku harus lari! Orang itu bukan Bentar. Siapa dia? Kenapa bertarung dengan anak buah kita? Mungkin dia punya hubungan dengan Bentar. Ya, tangkap saja. Tangkap! Kasihan Koyum. Dia dikejar-kejar seperti seekor babi yang dikejar-kejar pemburu. Lari ke depan dihadang, lari ke samping dihadang, lari ke belakang dihadang. Waduh, di mana-mana penuh dengan pasukan Jalai. Pasukan Jalai sudah mengepung dusun ini. Tidak mungkin Koyum bisa lolos, tidak mungkin. Mati aku, lari kemana saja. Ada pasukan Jalai. Semua jalan, lari, sudah tertutup. Ayo. Mau lari kemana, Bangsat! Jangan dibunuh! Jangan dibunuh! Tangkap hidup-hidup! Mau jadi pahlawan ya? Cukup. Berhenti. Minggir. Semuanya mundur. Siapa kau, ha? Apa hubunganmu dengan orang asing? Pemuda yang bernama Bentar. Tidak ada. Bohong. Jawab yang betul. Tidak ada. Lalu kenapa kau menyerang anggota pasukan Jalai? Aku kasihan sama penduduk. Warung kedai minuman itu punya ayahku. Dirusak, diobrak-abrik. Aku orang miskin. Dari mana harus memperbaiki warung yang hancur begitu? Kau tahu Bentar? Tidak. Dia orang Jawa Dwipa. Berdua dengan seorang gadis Tibet. Gadis Tibet itu terluka. Jadi mungkin dia membawanya ke sini untuk minta pertolongan penduduk, mengobati dan merawat gadis Tibet itu. Nah, apakah kau melihat mereka? Kalau aku tahu, untuk apa aku bersakit-sakit begini, dipukuli dan disiksa? Lebih baik aku katakan terus terang, sebab aku tidak kenal dengan dia. Jadi tidak ada untungnya bagiku menutupi dia. Baik, kau bebas. Terima kasih. Nah, sudah sembuh. Sembuh? 1 harian dari pagi sampai sore. Luka memar di pundakmu dibalut salju terus-menerus. Jadi, sudah lebih dari cukup. Iya. Tuh, kau sudah menggigil kedinginan. Aku juga kedinginan. Tapi, aku punya ilmu pernapasan yang bisa melawan hawa dingin. Tapi kau tidak. Kau cuma mengandalkan pakaian tebal. Sedangkan kita tidak membawa pakaian tebal. Nah, daripada kau sakit, lebih baik kita turun. Iya. Bermalam di kaki gunung ini. Di sana hawanya tidak terlalu dingin seperti di lereng ini. Iya. Ayo berdiri. Aduh. Kok masih sakit? Tentu saja. Tidak akan sekaligus sembuh. Mengobati suatu penyakit itu bukan main sulap. Iya. Sekali jadi langsung sembuh. Tapi ada saatnya 2 atau 3 hari barulah sembuh benar-benar. Iya. Nanti di bawah aku bantu pengobatan dengan cara lain. Cara lain? Jangan banyak tanya dulu. Nanti di bawah aku terangkan. Iya. Aduh, pelan-pelan Pak Yu, pedih sekali. Iya, nanti ya.
Salah kau sendiri, Koyum. Pasukan Jalai dilawan. Jadinya begini. Wajahmu babak belur, badanmu remuk, pakaianmu cabik-cabik. Habis, aku benci sekali pada mereka. Sok bener, petantang petenteng, main bentak, main pukul. Bahkan, warung kedai minum kau ini diobrak-abrik. Aku jadi naik pitam. Aku kira cuma 3 orang. Tak taunya teman-temannya banyak. Satu pasukan. Pasukan Jalai itu sedang dalam keadaan marah. Sebab banyak teman mereka yang mati. Katanya dibunuh oleh pemuda asing yang bernama... Siapa namanya? Bentar. Iya, Bentar. Iya, Pak. Pak Yu! Pak Yu! Pak Yu! Itu si Koji. Ada apa dia berteriak-teriak? Koji. Sini Koji, sini. Pak Yu. Ya. Celaka. Ada apa? Pasukan Jalai datang lagi. Pasukan Jalai datang lagi. Betul. Itu sudah kelihatan. Aduh, benar. Itu pasukan Jalai. Mereka datang lagi. Balik ke sini. Aduh, mau apa lagi mereka? Tapi bukan yang tadi. Bukan yang tadi. Maksudmu bagaimana, Koyum? Pasukan Jalai yang tadi ribut dengan aku itu, yang rapi dan teratur, dan jumlahnya banyak. Tapi yang datang itu tuh acak-acakan. Ada yang berseragam, ada yang tidak, dan jumlahnya lebih sedikit. Iya. Dan kelihatannya payah, letih dan lemas. Juga kuda-kuda yang mereka tunggangi keadaannya menyedihkan. Iya. Kotor, tidak terawat. Baik kudanya maupun penunggangnya, semuanya nampak kelaparan. Pasukan Jalai yang kalah perang barangkali. Iya, Sebab barangkali. Wajah-wajah mereka nampak muram dan bergerak sangat lambat. Biasanya mereka selalu maju kuda dengan cepat, kencang. Tapi pasukan Jalai yang kelihatan itu lambat sekali, lemas memacu kudanya. Lemas. Iya. Itu Pangeran Bikram. Apa? Pangeran Bikram? Iya. Pangeran dari mana? Pangeran! 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 Siapa itu? Berteriak-teriak memanggil-manggil aku. Seorang penduduk berlari-lari. Pakaiannya robek-robek. Dan wajahnya babak belur. Nampaknya dia habis berkelahi. Pangeran! 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 Koyum! Koyum! Pangeran! Apa kabar, Koyum? Baik-baik saja, Yongka. Pangeran, salam sejahtera. Aku bersyukur kau selamat, Koyum. Terima kasih, Pangeran. Kami semua tidak mengira bakal bertemu kembali dengan kamu, Koyum. Apalagi dalam keadaan selamat. Tapi, mengapa kau berada di dusun ini? Dan wajahmu babak belur, serta pakaianmu robek-robek begitu. Saya berkelahi dengan pasukan Jalai. Hah? Pasukan Jalai? Iya. Pertamanya, 3 orang anggota pasukan Jalai datang ke sini. Mereka mencari Bentar. Bentar? Pangeran dan Yongka tahu. Ya, aku dapat keterangan dari kafilah gembala bahwa di dusun Kawa terjadi pertempuran antara 3 orang anggota pasukanku dengan pasukan Jalai yang dipimpin Randit. Oh, benar. 3 orang anggota pasukan pangeran itu Doyong, Gayom, dan saya. Hah? Kamu? Benar, Pangeran. Kalau begitu, kau pasti tahu dengan Bentar. Sebab di dusun Kawa itulah Bentar membantai pasukan Jalai. Tentu saja, Pangeran. Bahkan, hamba bercakap-cakap dengan dia.
Bagaimana orangnya? Masih muda dan tampan. Berpakaian sederhana, tapi rapi. Dan kulit tubuhnya putih, bersih. Sepintas lalu nampak sebagai seorang sastrawan. Ramah tamah, sopan, lemah lembut, dan halus tutur katanya. Tapi begitu bertempur, berubah menjadi garang. Gerakannya terlalu cepat, sukar untuk diperhitungkan. Itulah makanya pangeran, 15 orang pasukan Jalai hanya beberapa kali gebrakan saja, semuanya pontang-panting jungkir balik tidak karuan. Hebat. Hebat. Pangeran, menurut saya, tidak mungkin bisa hebat luar biasa seperti kalau tidak memiliki ilmu. Ilmu tata berkelahi maksud saya. Dalam hal ini, ilmu berkelahi melawan orang banyak, Pangeran. Benar, sebab saya lihat dikurung oleh orang banyak, dia tidak menjadi gugup. Dia bergerak seolah-olah sudah tahu musuh mau bergerak ke arah mana. Meskipun caranya dia bertempur aneh dan asing, dan memang dia orang asing, tapi saya bisa melihatnya dengan jelas. Semuanya nampak teratur, Pangeran. Baik waktu melakukan serangan maupun melakukan pertahanan. Semuanya ditata dengan sangat rapi dan teratur. Nah, kita perlu belajar terhadap orang seperti itu, Pangeran. Benar. Ini semua mendorong aku lebih ingin berjumpa dengan dia. Tapi yang saya herankan, si Sardar kepala pasukan Jalai yang menghajar saya itu katanya Menghajar? maksud saya anak buahnya. Saya dijadikan bulan-bulanan, dihajar habis-habisan, dilempar sana, dilempar sini. Pantas wajahmu babak belur dan pakaianmu compang-camping begitu. 3 orang anak buah Sardar itu ternyata hanya sebagai pancingan saja agar Bentar keluar. Bukan Bentar yang keluar, malah saya. Maka habislah saya. Si Sardar berkata, katanya gadis Tibet temannya Bentar luka parah. Luka parah? Inilah yang saya tidak mengerti. Iya, mungkin pasukan Jalai berhasil menemukan Bentar dan gadis Tibet itu. Terjadi pertempuran. Gadis Tibet terluka, kemudian dibawa lari oleh Bentar, melarikan diri. Nah, pasukan Jalai terus mengejar sampai ke dusun Wangke ini. Iya, saya kira demikian. Lalu di mana Doyong dan Gayom? Doyong karena luka parah, dia minta ditinggalkan di dusun Kawah. Katanya kalau sudah sembuh akan terus pulang ke Sigase. Sedangkan Gayom gugur. Gugur? Iya, bertempur dengan Randit. Gayom. Dia prajurit terbaik. Nah, sudah selesai. Bagaimana rasanya? Enak sekali. Enak. Telapak tangan kamu yang menempel di pundakku membuat badanku dingin sekali. Kemudian perlahan-lahan menjadi hangat, terus jadi panas sekali. Hampir aku menjerit, minta berhenti, tapi takut, sebab kau berpesan apapun yang terjadi jangan berkata. Ya aku diam saja, padahal panasnya minta ampun. Terus? Dari panas, turun, jadi hangat. Turun terus, jadi dingin kembali. Dan akhirnya segar. Sekarang luka dalam di pundakmu itu bagaimana rasanya? Sudah sembuh. Yang benar? Benar tuh. Hop. Ya kan? Aku sekarang sudah bisa menggerak-gerakkan kedua tanganku dengan bebas kembali. Sedikit pun tidak merasa sakit. Bagus. Berarti kau sudah sembuh dengan sempurna. Kau hebat. Hebat. Kenapa tidak jadi tabib? Tabib? Kau pintar mengobati orang sakit, bisa cari uang. Jadi tabib bisa kaya. Kamu seperti bukan manusia. Apa? Kau ngomong apa, Yayi? Kau punya kekuatan lain. Kekuatan lain bagaimana?
Sekuat-kuatnya manusia terbatas. Tapi kamu bisa berkelahi merobohkan orang banyak hanya sebentar saja. Sudah begitu bisa lari cepatnya seperti setan. Lari terus sambil membawa aku yang pingsan berhari-hari tanpa berhenti, siang, malam. Dari lembah Sangpo tempat kita bertempur dengan pasukan Jala yang dipimpin Sardar dan Jung Rinpan sampai ke kaki gunung Taeyang ini. Naik kuda bisa 10 hari loh. Tapi kamu hanya 3 hari. Itu kan namanya bukan manusia. Jadi kamu punya kekuatan lain. Mungkin kamu memelihara jin? Jin? Apa itu jin? Jin itu makhluk halus, tidak kelihatan. Tapi tenaga kekuatannya selaksa kali manusia. Roh? Roh itu apa? Aku juga tidak tahu. Sama-sama tidak tahu. Payah kalau begitu. Tidak akan ketemu. Mirip-mirip setan lah. Apa? Setan? Jin itu sebangsa setan. Gila. Jadi kau samakan aku dengan setan? Habis, sepak terjang kamu tidak masuk akal. Kau yang ngawur? Ngawur? Ngaco? Kok begitu? Semua orang bisa seperti aku. Asal mau berusaha. Tidak mungkin. Contohnya, Biksu Kampala hebatnya bukan main. Oh iya ya, Tuan Biksu Kampala juga seperti kamu ya. Punya tenaga jin. Iya ya, kau dengan Tuan Biksu Kampala cocok. Sama-sama manusia yang punya tenaga jin. Yayik. Bukan punya tenaga jin. Tapi yang begitu itu namanya ilmu. Ilmu itu tidak begitu. Ilmu itu ilmu falak, tentang pelajaran bintang-bintang di langit. Terus ilmu jagat, pelajaran tentang alam semesta. Terus ilmu berhitung, ilmu menulis, ilmu sastra, dan banyak lagi. Tapi tidak ada yang namanya ilmu jin. Dari tadi aku katakan itu bukan ilmu jin. Lalu? Ilmu silat. Ilmu silat. Orang-orang di sini menamakannya ilmu tata cara berkelahi. Itu bukan ilmu, tapi tata cara. Tata cara itu harus dipelajari bukan? Ya harus. Sebab tata cara memuat aturan-aturan. Nah, kalau tata cara itu harus dipelajari, berarti tata cara itu merupakan sebuah pelajaran bukan? Iya. Pelajaran itu ya ilmu. Dasar. Marah. Ajari aku ilmu kilat. Silat, bukan kilat. Iya, silat. Untuk apa? Supaya kalau bertempur lagi tidak menyusahkan kamu. Sebab setiap bertarung aku kalah terus. Jadinya kamu yang repot. Ya bertarung yang menjaga aku. Besok. Besok? Ini kan malam hari. Oh iya. Yayik, kamu tidak rindu ke rumah? Waktu aku berangkat meninggalkan rumah, aku sudah siap mau dibawa kemana saja oleh kamu. Aku akan ikut. Sampai kapan terserah kamu. Aku bawa kamu ke negeri Jawa Dipa. Mau? Mau? Aku ingin sekali melihat negerimu. Negeri Jawa Dwipa. Terus aku tipu. Tipu? Sampai di sana, kamu aku tinggalkan. Ayo, mau jadi apa kamu di Jawa Dipa? Kamu tidak punya bapak? Tidak ada ibu? Saudara-saudara? Teman juga tidak? Gampang sekali. Gampang sekali. Di Jawa Dwipa pasti ada kerajaan. Ada, banyak. Nah, aku lapor pada pasukan kerajaan. Aku dari Tibet ditipu kamu. Ayo, kamu yang ditangkap. Pinter kamu. Kita tinggal di dusun Wangke ini sudah 2 hari. Aku kira cukup, sebab keadaan kita semua sudah segar kembali. Benar, Pangeran. Selama 2 hari kita berada di sini, kita punya kesempatan untuk merawat kuda-kuda, merawat beberapa orang anak buah kita yang sakit, dan sebagainya. Sehingga keadaan pasukan kita sekarang benar-benar sehat dan segar bugar. Untuk itu, marilah kita meneruskan pengembaraan. Baik, Pangeran. Akan saya siapkan seluruh pasukan. Yongka, akan kemana tujuan kita? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Habis mau kemana? Kita sudah tidak punya kerajaan, Koyum. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menghindari perjumpaan dengan pasukan-pasukan Jalai yang berkeliaran di mana-mana. Apakah selama ini pernah bertempur dengan mereka? Tidak pernah. Sebab kita selalu berhasil menghindari mereka. Kasihan Pangeran Bikram. Hidupnya jadi terlunta-lunta. Kita sendiri juga kasihan, Koyum. Ya, pokoknya kita semuanya.
Mengembara tak tentu arah tujuan. Kadang makan, kadang tidak. Untunglah Pangeran Bikram membawa emas dan perak banyak sekali. 10 kotak besar-besar. Jadi kalau singgah di sebuah dusun seperti sekarang ini, bisa ditukarkan dengan makanan dan pakaian, atau keperluan lainnya. Sebenarnya, aku telah berdosa kepada Pangeran Bikram. Berdosa? Maksudmu? Aku kecewa melihat beliau yang sudah patah semangat. Tiap hari pekerjaannya melamun, merenung. Lantas kebetulan aku terpisah dari induk pasukan. Ya, sekalian saja aku mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Benar, Yongka. Aku sudah tidak punya harapan lagi melihat keadaan beliau seperti itu. Lantas aku pulang ke kampungku di Konka. Maksudku sih jadi petani. Tapi aku ditolak. Ditolak? Penduduk dusun Konka tidak mau menanggung akibatnya kalau pasukan Jalai datang. Mau menangkap aku. Sebab meskipun aku sudah keluar dari pasukan, tapi mereka tetap akan menyebutku sebagai pemberontak. Ya, akhirnya aku terpaksa pergi. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Nasibku baik. Di dusun ini kita bisa bertemu lagi. Jadi sekarang kau mau masuk lagi, begitu? Iya, apapun yang terjadi, mati dan hidupku, aku serahkan kepada Pangeran Bikram. Bagus. Dan kau tidak usah berkecil hati. Pangeran Bikram sekarang sudah sembuh dari sakit hatinya. Luka yang menyayat hatinya, kekecewaannya, kepedihannya, semua sudah sirna. Percayalah, naluriku mengatakan, suatu ketika kita akan menemukan keberhasilan. Iya, aku juga yakin. Nah, pasukan kita sudah berbaris dengan rapi. Semuanya sudah naik ke punggung kuda. Ayo, kita juga segera naik ke punggung kuda. Baik. Pasukan!